Kemudian selanjutnya kita menentukan tujuan. Nah, di dalam metodologi penelitian ini salah satu yang perlu kita sampaikan itu terkait dengan populasinya apa, siapa gitu ya, atau apa, sampelnya bagaimana, dan dalam sampel ini ada dua sebetulnya komponen yang penting ya, besaran sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, jadi kita pada hari ini akan melihat atau menjelaskan ya terkait dengan apa itu populasi, apa itu sampel, kemudian bagaimana teknik sampling, bagaimana jenis-jenis teknik sampling dan penetapan jumlah sampel serta ukuran sampel ya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan penelitian, nanti kita bisa mampu gitu ya menentukan sebetulnya mana yang tepat kita pilih gitu ya. Populasinya siapa yang menjadi populasi. Recording in progress. Dari tontonan pada Marhan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara populasi, ini bicara tentang pengertian populasi, ya. Populasi itu merupakan jumlah keseluruhan, ya. Jumlah keseluruhan dari unit atau satuan yang akan kita lakukan penelitian, ya. Kemudian satuan tersebut itu bisa atau dinamakan unit, ya, unit analisis. Dan kalau kita bicara populasi, maka itu bisa berupa manusia atau orang, gitu ya, institusi ataupun benda atau lain-lainnya, ya. Jadi kalau kita bicara populasi, belum tentu populasi yang kita tetapkan itu misalkan manusia, gitu ya. Tapi kalau misalkan contohnya untuk terapi atau misalkan percobaan ya, percobaan obat-obatan yang diberikan misalkan kepada tikus-tikus, berarti populasinya tikus tadi gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kalau kita bicara populasi adalah keseluruhan unit ya, keseluruhan unit atau individu tadi ya yang akan kita lakukan penelitian. Nah, kalau kita keseluruhan pada saat kita melakukan penelitian gitu ya, yang baik itu ya sebetulnya harus semuanya gitu ya. Semuanya kita ambil sebagai misalkan sampel atau sebagai subjek penelitian. Namun kadang-kadang pada saat kita pelaksanaannya terdapat keterbatasan gitu ya, baik misalkan kesulitan untuk melakukan penelitian, misalkan biaya yang cukup tinggi. Nah, itu kadang-kadang misalkan kita harus me, me, bukan mengecilkan ya, tapi kita harus memilih gitu ya, populasi tersebut kita harus pilih gitu ya. Tentu pada saat kita misalkan tadi saya sampaikan yang bagus ya sebetulnya semuanya kita lakukan penelitian ya. Contohnya misalkan penelitian pada SMP, pada remaja putri di SMP. Ya bagusnya semuanya. Tapi yang menjadi kendala pada saat misalkan semuanya anak SMP perempuan itu kita ambil sebagai subjek penelitian, nanti ada beberapa hal yang justru akan mengganggu pada saat kita melakukan penelitian. Misalkan kalau kita bicara intervensi terkait dengan pengurangan nyeri. Ya, misalkan ada 100 siswi ya remaja di SMP. Nah, kalau 100 itu bagaimana kita melakukan observasinya gitu ya. Apalagi misalkan kalau teman-teman menggunakan misalkan contohnya kemarin aminoroped. Itu bagaimana harganya gitu ya. Nah, itu kan jadi kadang-kadang kita tidak harus seluruhnya ya. Apalagi kalau tadi ya nanti akan bias. Contohnya kalau penelitian eksperimen ya tentu kan harus diobservasi, harus diawasi. Nah, itu yang perlu. Sehingga ada metode yang tepat gitu ya. Kita menentukan misalkan dari populasi itu maka kita mengambil sebagian ya, maka itu yang dikatakan sampel. Jadi sampel itu adalah contoh atau sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang hendak dilakukan penelitian. Nah, sampel yang baik tentunya ya, yang kesimpulannya itu dikenakan pada populasi. Jadi sampel itu harus representatif terhadap populasi yang akan kita lakukan. Ini digambarkan seperti ini. Misalkan populasinya, ya kita kasih karakteristik populasinya ini ada
yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru pekat, ada yang berwarna misalkan coklat muda gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan tadi populasi, ya ini dengan misalkan jumlah seluruh populasinya banyak, tentu akan sulit gitu. Ya, kita misalkan contohnya Teteh melakukan penelitian di satu desa, kebayang gitu ya, di situ ada 15 RW. Teteh mau melihat misalkan ibu hamilnya dari 15 RW, atau Teteh setiap hari mungkin ngider ya. Ngider itu terus misalkan nyari-nyari ibu hamil dari RT 1, RW kedua, itu nanti akan melelahkan dan kadang-kadang itu jadi akhirnya tidak bagus gitu. Kenapa tidak bagus? Karena kalau pada saat kita melakukan penelitian dan peneliti itu misalkan, karena beberapa penelitian itu dipengaruhi oleh si peneliti. Kalau penelitinya sudah dalam fase misalkan dia repot, dia capek, dia tidak bisa memenuhi, akhirnya dia bisa apa ngambil sampelnya itu asal gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ini ada beberapa warna dari populasi ini. Nah, karena populasi ini tidak mungkin kita ambil seluruhnya, maka kita sebagai peneliti bisa mengambil sampel ya. Jadi sampel ini diharapkan representatif terhadap populasi yang kita ambil. Lalu bagaimana caranya? Maka kita harus mengidentifikasi karakteristik dari populasi itu apa saja yang ada di sini. Ini dicontohkan dengan warna. Maka pada saat kita mengambil populasi ini atau mengambil sampel yang representatif terhadap populasi, maka kita harus mengambil tadi ya warna yang ada di populasi ini. Ya. Sehingga misalkan kita menentukan 5 dari populasi yang ada, maka ini dianggap kita representatif. Kenapa? Karena mewakili meskipun hanya. Nah, tentunya ya yang diambil oleh kita sebagai sampel nanti ada cara mana seenaknya aja saya milih 3, milih 10 nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus paham seperti itu. Jadi kalau sampel itu representatif dari populasi. Nah, tentu pada saat kita pengambilan sampel ya, maka pada saat misalkan kita mau menentukan sampel dari populasi, maka kita harus menghitung atau memikirkan teknik pengambilan sampel. Bagaimana caranya? Kita memilih sampel dari populasi yang banyak. Ya. Nah, kenapa harus dipilih? Harus dilakukan secara ilmiah, secara rasional. Karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan bagaimana Anda memilih sampelnya. Ya. Karena tadi sampel itu merupakan bagian dari populasi yang akan kita lakukan penelitian, sehingga penelitian itu sebetulnya meskipun yang kita ambil dari sampel, tapi dapat menyimpulkan kondisi populasi secara umum. Gitu ya. Maka kita harus memikirkan bagaimana teknik sampel. Maka peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan itu menetapkan berbagai teknik pengambilan sampel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua orang, sehingga semua orang itu memahami, oh betul gitu ya, teknik sampel yang kita ambil. Nah, sebetulnya tadi disampaikan, sampel itu kenapa kita membutuhkan sampel gitu ya? Manfaat yang kita dapat lakukan itu adalah menghemat biaya. Tadi saya sampaikan. Kebayang kita mau melakukan penelitian pada 100 ibu hamil. 100 ibu hamil yang tersebar pada 12 RW. Satu RW ada 10 RT. Teteh kebayang gitu nya, ngeluarkan uang, transportasi, ya. Karena yang saya rasakan kalau penelitian, ya apalagi penelitiannya misalkan kalau Teteh SM, Anda skripsi aja pasti keluar uang, ya. Apalagi nanti kalau penelitian kayak S2, S3 itu ratusan juta teh ngeluarin uang itu, ya. Penelitian itu ratusan juta. Jangan salah gitu ya. Saya kemarin habis penelitian itu hampir 300. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita ini kan teh. Ya, contohnya aja, misalkan di Kabupaten KBB. Ya, kita ngambil misalkan 7 rumah sakit. Satu rumah sakit itu izin 450.000. Kita ngambil 7 kalau karena kita misalkan nanti kalau Teteh mau melakukan penelitian di rumah sakit, itu nanti ada ini ya, ada manajemen fee. Kalau S1 itu kalau nggak salah 2,5 ya, kalau nggak salah. S3 itu 450.
kali 7. 7 misalkan 7 ini ya, 7 puskesmas. 7 rumah sakit. Belum nanti kita melakukan penelitian itu bolak-balik transportasi dan sebagainya. Ya, Anda jangan salah gitu ya. Anda mungkin impossible, masa iya sih? Nanti Anda bisa merasa ya. Makanya penelitian itu paling melelahkan. Nah, sekarang Anda sudah harus memikirkan nih. Kalau saya melakukan penelitian ini biaya yang dikeluarkan itu berapa? Apakah kita mampu? Jangan salah gitu. Ya, apalagi dengan berhubungan dengan masyarakat. Kenapa? Penelitian saya itu kan harus misalkan ngasih uang transport, ngasih konsumsi, ngasih makan, ngasih apa gitu kan ya Teh. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi Teteh mulai memikirkan nih, ya, apakah saya perlu biaya berapa untuk melakukan penelitian ini? Harus dipikirkan. Jadi jangan sampai memperberat Teteh gitu. Ya, menghemat waktu untuk penelitian. Ya, menghemat waktu kenapa? Ya, ya, kalau misalkan kita bicara menghemat waktu, tentu kalau penelitiannya yang misalkan dari 100 ibu hamil, kita ambil misalkan eh, 30 ibu hamil, tentu itu akan menghemat waktu ya Teh ya. Jadi Anda misalkan memilihnya pun itu misalkan dari satu desa, misalkan karena tadi ada 10 RW, ya, misalkan satu desa itu ada 10 RW atau 15 RW, berarti kita ngambil hanya 2 dari RW gitu misalkan gitu ya. Nah, itu pun 2 dari satu RW itu nanti belum tentu Teh, karena nanti kita melihat ya bagaimana kita menentukan sampel. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Tadi disampaikan, belum tentu populasi yang banyak itu bisa representatif. Apalagi tadi penelitiannya yang melelahkan, yang membutuhkan uang. Gitu ya. Memperluas ruang lingkup penelitian. Jangan penelitian yang dengan sampel, sebetulnya kita akan memperluas ya lingkup penelitian. Nah, sehingga syarat-syarat teknik pengambilan sampel itu ya kita harus melihat Teteh mau melakukan apakah dibutuhkan nggak penelitian ini sampel bagian atau memiliki karakteristik yang sama atau bolehlah siapapun bisa diambil atau harus sama. Nah, Teteh atau bersifat heterogen. Ini yang perlu digaris bawahi ya Teh. Pada saat Teteh melakukan penelitian, apakah ini penelitian saya populasi atau sampelnya harus homogen atau heterogen? Contohnya kemarin dicontohkan gitu ya. Kalau Anda mau melakukan penelitian tentang tingkat nyeri persalinan, secara teori bahwa nyeri persalinan itu dipengaruhi oleh paritas, oleh usia, oleh riwayat penyakit gitu kan ya. Nah, itu hati-hati kita dalam menentukan sebuah sampel. Sampel itu berarti kita pikirkan jangan heterogen. Kalau heterogen itu artinya semua yang faktor confounding, faktor perancunya itu masuk ke situ. Nanti kita tidak bisa mengontrolnya. Minimal kalau kita melakukan penelitian dengan sampel yang homogen, contohnya, kita pilih yang primigrapida. Kita memilih misalkan yang usianya dalam usia reproduksi sehat. Kita memilih misalkan ibunya yang tidak memiliki komplikasi misalkan. Itu lebih bagus gitu ya dalam sebuah penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian apakah homogen atau heterogen tergantung dari tujuan penelitian kita. Ya, kalau tujuan penelitian kita memang harus homogen, upayakan kita homogen. Tapi kalau tidak harus homogen, apa-apa, teteh heterogen juga bisa. Ya, sehingga diharapkan tadi pada saat kita menentukan sampel mau homogen atau heterogen tadi representatif. Ya, karena saya khawatir kalau kita melakukan penelitian, bukan saya ya, secara teori kalau kita mau melakukan penelitian dan tadi contohnya tingkat nyeri dan kita semua sampel kita gunakan tidak ada pemilihan, yang menjadi masalah penelitian kita itu nanti akan bias gitu ya. Kenapa sih misalkan harusnya multigrapida atau grande multi ini dia pengurangan nyerinya harusnya misalkan harusnya rendah gitu. Ternyata betul. Tapi Dedeh Teteh membandingkan dengan misalkan ibu hamil yang primigrapida gitu, yang belum dia pernah melahirkan, dengan dia memiliki komplikasi, ya tentu itu akan berpengaruh. Ya, jadi Teteh mulai dipikirkan, ya, bagaimana Teteh cara menentukan homogen dan heterogen itu harus dijadikan indikator. Teteh berpikir, apakah penelitian ini akan menjadi bias kalau ada faktor lain. Nah, gitu ya. Kalau misalkan akan menjadi bias oleh karena faktor lain, berarti kita pilih yang homogen. Tapi kalau tidak akan bias
Contohnya teteh misalkan mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil misalkan gitu ya. Nah, berdasarkan karakteristik ya itu mah nggak usah teteh misalkan nggak usah homogen. Toh teteh mau heterogen. Kenapa? Karena teteh mau melihatnya karakteristik yang dilihat. Ya, jadi kita juga harus berpikir. Nah, lalu secara apa? Sederhana, ya. Ini Rambang itu random ya teh. Nah, secara sederhana jenis atau teknik penelitian sampel itu ada dua, ada random, ada non random, ya. Random pun itu ada dibagi lagi random sampling. Ada random sederhana, ada sistematik, ada random proporsional, ada random bertingkat, ya, atau satu lagi adalah random cluster. Atau yang non random ada pure positive sampling, ada accidental sampling. Nah, teteh nanti pada saat menentukan populasi adalah seluruh ibu hamil, ya, yang diperiksa di puskesmas A misalnya, ya. Gitu misalkan populasinya, ya. Teteh melihat jumlah populasinya ada berapa, boleh, ya, dengan estimasi ibu hamil yang ada di puskesmas misalkan ada 300, itu populasinya. Nah, pada saat teteh mau menentukan sampel gitu ya, karena teteh mau melihat misalkan terkait dengan pengurangan terapi gitu ya, terapi misalkan pengurangan mual atau kecemasan lah. Misalkan teteh mau melakukan terapi kecemasan ya dengan menggunakan misalkan gitu ya, hipnoterapi. Nah, berarti populasinya ibu hamil. Tapi kita tahu secara teori bahwa yang namanya psikologis ibu hamil itu berbeda-beda. Ada trimester 1 dikatakan sebagai trimester tidak nyaman, trimester 2 trimester yang misalkan dia bisa beradaptasi ya, tidak terlalu terganggu biasanya faktor psikologisnya. Misalkan trimester 3 justru itu adalah trimester fase waspada misalnya. Nah, karena teteh tahu secara teori bahwa faktor psikologis ibu hamil itu berbeda-beda tiap semester, dan menurut teori trimester yang paling misalkan riskan itu adalah trimester 3, maka teteh misalkan menentukan trimester 3 ya sebagai sampelnya. Nah, boleh. Berarti populasinya seluruh ibu hamil, tapi nanti teteh pilih ya populasinya adalah misalkan ibu hamil trimester 3. Boleh seperti itu, boleh. Atau teteh dibalik. Dari awal teteh sudah menentukan populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester 3. Boleh seperti itu. Ya. Kenapa? Karena teteh mau melihat misalkan terapi hipnoterapi terhadap kecemasan. Kenapa teteh memilih trimester 3? Menyampaikan bahwa trimester 3 merupakan salah satu gangguan psikologis yang paling menonjol pada ibu hamil. Berarti itu masalah, gitu kan ya? Nah, gitu contohnya. Nah, tetapi kalau kita lihat trimester 3, misalkan dia trimester 3, tapi trimester 3 itu faktor psikologis, misalkan tadi dipengaruhi. Oh, dipengaruhi oleh apa? Trimester 3-nya dipengaruhi oleh pengalaman. Kalau seorang perempuan itu dia memiliki pengalaman persalinan kurang baik, kemungkinan dia akan mengalami gangguan psikologis lebih kurang baik gitu ya. Nah, makanya nanti teteh misalkan memilih gitu ya sampelnya tadi ya menggunakan misalkan purposive sampling, nanti kita lihat ya. Jadi nanti kita lihat itu contoh ya. Jadi teteh pada saat menentukan sampel silakan sampel itu mau teteh ambil tadi seluruh ibu hamilnya yang kita dijadikan sebagai populasi, atau teteh mau lebih mengkerucut lagi seluruh ibu hamil trimester 3. Itu nggak masalah ya. Nah, baru nanti kita pilih nih apakah kita harus di random ya, misalkan random sederhana atau sistematik, atau misalkan kita tadi sesuai dengan kebutuhan saja, nanti kita lihat ya. Jadi itu. Jadi teteh nanti tinggal melihat aja ya. Jadi jangan bingung teknik sampelnya menggunakan misalkan random sampling dengan pendekatan apa. Ya, random sampling misalkan menggunakan random sederhana atau random sistematik atau random proporsional. Itu tergantung. Nah, kita lihat random sampling. Apa yang dimaksud dengan random sampling? Random sampling itu adalah teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada seluruh populasi. Jadi kalau kita bicara random, artinya semua populasi itu
memiliki kesempatan yang sama, jadi tidak dipilih, tidak dipilah. Pokoknya dihitung gitu ya, memilihnya, gitu ya, tanpa mempertimbangkan penentuannya didasarkan kita. Jadi itu namanya random, ya. Sampel yang diperoleh diharapkan ya merupakan sampel yang representatif. Nah, teknik sampling ini dapat dilakukan dengan cara-cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik sampling secara random sederhana. Ya tadi ya, random ada random sederhana. Nah, ini yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena mudah. Kenapa dikatakan random sederhana? Karena dalam menarik sampel, random ini adalah dengan menggunakan cara di lotre atau diundi. Ya. Jadi setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama. Jadi semuanya karena diundi ya siapapun bisa jadi sebagai sampel. Nah, sehingga kita nanti harus ya peneliti itu harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi itu harus ada berapa. Ya. Jadi kalau kita menggunakan penarikan sampel sederhana, maka kita harus tahu jumlah dulu sampel populasinya. Makanya kita harus sebisa mungkin harus memprediksi. Ya. Jumlah sampelnya atau populasinya itu ada berapa? Karena ada populasi yang infinite, ada yang populasi finite. Kalau infinite populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Tapi kalau finite adalah populasi yang diketahui jumlahnya. Hati-hati. Karena populasi itu ada yang diketahui jumlahnya dan ada yang tidak diketahui. Contohnya populasi yang diketahui jumlahnya. Teteh mau melakukan penelitian di SMP pada remaja putri. Itu kan diketahui. Ya, kemungkinan besar misalkan jumlahnya ada berapa. Gitu ya. Tapi kalau Teteh mau melakukan penelitian misalkan yang tidak jelas, nah itu misalkan infinite, contohnya apa ya? Misalkan mau mengetahui ibu hamil yang mengalami mual dan muntah di desa A gitu. Nah, itu kan kadang-kadang sulit kecuali kalau ada datanya gitu ya. Jadi populasi itu ada yang finite dan infinite. Ya, ada yang diketahui jumlahnya, ada yang tidak diketahui. Nah, dalam penelitian dengan menggunakan teknik random, sebisa mungkin kita harus memprediksi kira-kira ada berapa. Kenapa? Karena diundi. Ya, kalau kita tidak tahu populasinya, diundinya nanti seenak-enaknya. Ya, sampel ini dengan menggunakan teknik random sederhana ini memiliki bias terkecil dan generalisasi. Ya, jadi bisa dilakukan secara umum. Syaratnya, sebentar ya Teh, saya itu pengen minum dulu, bentar. Ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini ada syarat yang harus dipenuhi pada saat kita mau melakukan penelitian dengan random sederhana. Ya, syaratnya itu ukuran populasi harus terhingga. Ya. Populasi yang bersifat konstan tidak terhingga. Jadi tadi populasinya itu harus ya terhingga itu harus jelas gitu ya jumlah. Anggota populasi harus homogen. Ya, anggota populasi yang mempunyai karakteristik yang dianggap sama pada umumnya atau homogen. Sampling dapat dilakukan dengan menggunakan sampling acak. Jadi diundi secara acak ya. Populasi anggotanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Sampelnya tidak dapat diambil dengan secara acak. Jadi gini nanti Teteh, kalau misalkan Teteh mau mengambil populasinya harus homogen, ya atau misalkan homogen, berarti Teteh harus hati-hati gitu dalam menentukan sampelnya. Tapi kalau heterogen, nah itu harus misalkan kalau kita mau homogen berarti harus melihat dulu seperti apa, gitu ya. Nah, cara lain pengambilan sampel ini adalah dengan menggunakan tabel bilangan
kalau teteh beli studio statistik, biasanya di belakang itu ada tabel, ya. Nah itu boleh digunakan tabel misalkan untuk mengambil atau melakukan mengundi, ya, cara mengundi. Nah itu ya. Ya, ada 20, ada 100 misalnya populasinya. Berarti teteh harus mengambil ini, memberikan nomor 20, ya. Misalkan teteh ada 1000, kalau 1000 mah nggak mungkin dikocok ya. Aduh, asal badi jadi ngasih sopi. Ya, kalau misalkan teteh 20, 100 mah mungkin bisa ya dibikin nomor. Tapi kalau teteh misalkan ada sampelnya 1000, atuh teteh ya merenya nulis 1000 wae geus bingung, ya. Berarti teteh jangan menggunakan random sederhana, tapi teteh menggunakan systematic sampling, ya. Jadi prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut dari kesekian daftar populasi. Ya, jadi setiap elemen populasi itu dipilih dengan jarak interval tiap ke n atau sampel elemen dan dimulai secara random, dan selanjutnya ya sampel itu setiap memiliki jarak interval tertentu. Ya, jarak intervalnya ditentukan misalkan dengan membagi 5, 6 atau 10, ya. Jadi dapat misalkan atau dapat menggunakan daftar urut. Ya, iya. Jadi ini, ya. Misalkan contohnya ditetapkan misalkan nomor 7 itu adalah sebagai, ya sebentar. Ya, misalnya ditetapkan 7 sebagai nomor yang mewakili kelas interval pertama. Ya, misalkan 1 sampai 10. Maka selanjutnya, misalkan ya, karena kita nanti ada kelipatan 10, maka akan didapati 17 untuk mewakili kelas interval 11 sampai 20. Jadi, misalkan yang pertama 7, kemudian kita kelipatan 10, 17, 27, 37 gitu ya, Teh ya. Terus diambil sampai kita misalkan mau mengambil sampelnya adalah 50. Berarti kita sampai mendapatkan jumlah 50. Tapi menghitungnya tadi ya, dimulai dengan angka 7, kemudian kelipatan 10, dari 7 tambah 10 berarti 17, dari 17 tambah misalkan 10, 27, seterusnya sampai didapatkan 50. Nah, kalau menggunakan sistematik, kita boleh misalkan tadi ya menggunakan tabel ya seperti itu. Nah, kalau seperti yang sistematik biasanya digunakan pada populasi yang banyak sehingga kita tidak mungkin mengundi, ya. Itu dikatakan sistematik. Jadi tersistem, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik sampel secara random proporsional. Apa proporsional? Jika populasi itu terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian itu harus diambil dari subpopulasi, ya. Adapun cara pengambilan sampelnya nanti dilakukan secara sistematis. Misalkan teteh mau melakukan penelitian, penelitiannya misalkan pada remaja yang mengalami dismenor kelas 10. Nah, kelas 10 itu terdiri dari 10-1, 10-2, 10-3 gitu ya. Berarti populasinya sama, remaja putri. Tapi remaja putri tersebut tersebar di 10-1, 10-2, 10-3. Berarti ada subpopulasi. Kenapa dikatakan subpopulasi? Karena tingkatan sekolahnya sama, kelas 10. Nah, itu dikatakan misalkan random proporsional. Jadi mengambil sampelnya, teteh harus mewakili secara sistematik, tapi mewakili dari setiap kelas 10-1 ada berapa, 10-2 ada berapa. Dan ya, itu ya yang dikatakan sebagai random proporsional. Sehingga random proporsional itu nanti ada rumusnya, ya. Misalkan kita membutuhkan misalkan contohnya kelas 11-2, 11-1. Ada mahasiswanya misalkan ada 10. Jumlah populasi atau jumlah sampelnya ada misalkan 15. Kita memilih minimal sampelnya 30. Berarti nanti dihitungnya adalah misalkan 30 dibagi seluruh mahasiswa dikali jumlah sampel yang dibutuhkan. Nanti kita muncul gitu ya jumlahnya. Nah, itu dikatakan
random sampling. Ya, proportional sampling. Jadi proportional sampling itu adalah ada subpopulasi. Contohnya tadi ya, Estina. Kemudian ada juga yang dilakukan secara stratific sampling. Jadi bila subpopulasi itu bersifatnya bertingkat. Ya, cara pengambilan sampelnya maka di proporsional. Ya, tapi digunakan untuk mengurangi faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya nanti kita pilih stratanya sesuai dengan proporsinya. Ya, contohnya, sampel ini digunakan untuk karakteristik yang berbeda. Kalau tadi semuanya sama kelas 10, tapi ini ada strata. Stratanya apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalkannya anak SD atau misalnya kelas 7, 8, 9. Nah, ini ya. Ini berarti ada stratanya. Kenapa dikatakan strata? Karena tingkatan kelasnya kan berbeda. Ya. Maka itu dikatakan adalah random bertingkat atau stratific sampling. Jadi responden itu nanti kita melihat misalkan apakah kita dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random. Karena hasilnya tadi ya, mungkin akan terlalu banyak yang akan dijadikan sampel. Ya, ini adalah stratified sampling. Nah, bagaimana cara mengambil sampelnya? Jadi pertama-tama kita identifikasi dulu ya anggota populasi secara umum. Ya. Baru nanti kita tentukan stratanya atau lapisannya berdasarkan karakteristik unit. Nah, setelah ditentukan stratanya, maka kita mengambil ya sampel dari setiap strata tersebut. Ya, biasanya kita menggunakan secara acak ya. Maka kita sebut stratific random sampling. Nah, agar berimbang sampel dari masing-masing strata memadai, maka kita harus juga memilih gitu ya anggota populasi itu berdasarkan strata. Nah, apabila sampel memperhatikan daerah atau area, maka hal ini harus mewakili misalkan setiap wilayah. Contohnya Teteh mau melakukan penelitian di satu kecamatan. Nah, berarti Teteh harus tentukan dari 3 desa itu, stratanya itu mau bagaimana, kan dari desa itu nanti pembagiannya ada desa, ada dusun kalau di kampung ya, kemudian ada RW, ada RT misalkan ya. Nah, berarti itu ada strata-stratanya. Nah, itu ya, kalau kita bicara stratific random sampling. Jadi makanya stratific random itu dikatakan stratific sampling, atau karena kita lakukan secara acak maka dikatakan stratific random sampling. Ya, ini contohnya. Contohnya misalkan stratific random sampling. Populasinya ada 900. Nah, dari 900 itu kita bagi 3. Ada 300, misalkan ada golongan 2 karena kita tadi kan strata. Kalau strata itu ada tingkatannya, ada golongan 2, ada golongan 3, ada golongan 4. Kita tentukan misalkan 300, 300. Maka kita pilih secara acak 90 orang. Nah, menentukan 90 orangnya, nanti tadi ya ada perhitungannya. Yang dibutuhkannya berapa 90 dari 300 kali berapa jumlah seluruhnya. Nanti didapatkan jumlahnya berapa. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang kelima adalah klaster. Ya. Jadi klaster ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian. Karena apa? Karena wilayahnya terlalu luas gitu ya. Untuk itu peneliti hanya menentukan sampel wilayah. Misalkan contohnya, kemarin saya melakukan penelitian. Penelitiannya di Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat ini terdiri misalkan dari berapa kecamatan ya kalau nggak salah. Dari 7 rumah sakit atau 6 rumah sakit, kemudian dari 6 itu ada turun lagi berapa puskesmas gitu ya. Nah, berarti nanti saya harus mengklasterkan karena saya penelitiannya tentang misalkan perilaku ibu ya terhadap self care gitu ya dalam merawat kesehatannya, saya mengklasterkan.
Jadi klaster wilayah yang misalkan terpencil, klaster wilayah yang misalkan satelit ya, terpencil hente, kota hente. Tapi yang satu lagi adalah klasternya adalah wilayah yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu ya. Jadi itu ada klaster. Nah, ini ya. Jadi menentukan karena wilayahnya besar, tidak mungkin saya melakukan penelitian sekabupaten Bandung Barat. Oh, capeknya minta ampun, harus ke sini, harus ke situ gitu kan ya. Sehingga kita mewakili saja. Nah, itu ya dikatakan di sini. Jadi nanti ada disebut cluster sampling atau multi stage sampling. Ya, jadi dari saya milih misalkan dari desa ada 3 desa, sorry 3 desa, 3 puskesmas yang saya pilih. Dari 3 puskesmas itu kan nanti terdiri dari berapa desa, berapa kecamatan, ya. Dari kecamatan itu berapa desa. Nah, itu berarti nanti ada multi stage. Nah, gitu ya contohnya misalkan. Nah, ini tapi kalau teteh nggak usah lah tong bingung-bingung. Paling yang Anda itu yang sering digunakan biasanya adalah random sederhana kalau dengan random atau yang non random ya. Nah, itu adalah jenis penelitian random. Nah, ini ya. Kemudian yang non random itu artinya ya si sampel itu tidak memiliki pemilihan yang sama. Kenapa tidak dipilih, tidak memiliki kesempatan yang sama? Karena kalau non random itu kadang-kadang kita yang menentukan. Ya. Makanya ada yang namanya purposive sampling atau judgment sample. Kenapa disebut judgment mental sample? Karena kita yang menjudge-nya, oh saya butuh ini, saya tidak butuh ini gitu. Jadi penarikan secara purposive itu merupakan penarikan sampel berdasarkan kriteria sesuai yang ditentukan oleh peneliti. Contohnya tadi teteh, penelitian saya mau tingkat nyeri pada ibu bersalin. Teteh baca teori bahwa nyeri persalinan itu dipengaruhi oleh usia, paritas gitu kan ya. Kemudian ada riwayat persalinan sebelumnya. Nah, berarti teteh nanti harus memilih supaya penelitiannya menjadi homogen, teteh dipilih tadi. Atau misalkan tadi kecemasan. Oh, kecemasan trimester 3. Ya, populasinya adalah seluruh ibu hamil yang diperiksa ke puskesmas A, atau seluruh ibu hamil trimester 3 yang diperiksa ke puskesmas A. Ya, berdasarkan misalkan data bahwa ada misalkan 90 ibu hamil misalkan gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan teteh tadi ada 90 ibu hamil, teteh kan tidak tahu ini. Ternyata ibu hamil itu ada yang PIMI, ada yang multi, ada yang grande, ada yang ibu hamil dengan riwayat komplikasi dan sebagainya. Nah, karena teteh mau melakukan penelitian tentang kecemasan dan bahwa kecemasan itu dipengaruhi oleh faktor tadi paritas dan sebagainya, maka teteh menentukan tadi purposive sampling atau judgmental sampling. Kenapa judgmental sampling? Karena kita yang menjudge, maka karena kita yang menentukan. Contohnya, makanya ada istilah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kalau ada kriteria inklusi eksklusi, maka kemungkinan penelitiannya menggunakan sampel purposive sampel. Ya, contohnya kriteria tadi ya, ini ya pengambilan sampel menggunakan teknik. Jadi peneliti harus mengidentifikasi karakteristik populasinya apa nih, siapa yang mau dijadikan sampel. Ya, setelah itu baru kita mempertimbangkan sebagian dari anggota untuk dijadikan sampel. Makanya tadi contohnya, karena kita mau melihat penelitian tentang kecemasan, maka Anda harus memilih. Contohnya kriteria inklusi, ibu hamil trimester 1, usia 20 sampai 35, tidak memiliki riwayat penyakit atau komplikasi misalkan. Ya, itu adalah kriteria inklusi. Apa yang dimaksud dengan kriteria inklusi? Kriteria inklusi itu adalah kriteria yang sejak awal ditentukan oleh kita. Ya, ditentukan oleh kita. Tapi kalau misalkan dalam proses kita sudah memilih nih, semuanya primi, usianya 20 sampai 35 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit misalkan. Ternyata pada saat proses penelitian, karena teteh tadi hipnoterapi dengan kecemasan, ternyata si pasiennya mengalami komplikasi.
jadi tekanan darah tinggi atau bayinya gawat darurat, maka teteh membuat kriteria eksklusi. Apa kriteria eksklusi? Kriteria eksklusi itu adalah kriteria yang menyebabkan si sampel yang sebelumnya sudah dipilih menjadi dikeluarkan. Ya. Nah, itu adalah kriteria eksklusi. Jadi teteh kalau membaca kriteria inklusi eksklusi bukan bolak dan balik. Apa artinya bolak dan balik itu? Usia 20 sampai 35 inklusi eksklusi, usia kurang 20 lebih 35 itu bukan begitu. Ngerti ya? Jadi kalau kriteria eksklusi itu adalah kriteria yang kita singkirkan atau kriteria yang tidak dijadikan sampel. Tetapi sebenarnya si sampel tersebut sudah dipilih sesuai dengan kriteria. Tapi dalam proses penelitian dia tidak dilanjutkan karena misalkan mengalami komplikasi. Sehingga teteh tadi kriteria inklusinya, misalkan contoh ya terkait dengan kecemasan, primigravida usia 20 sampai 35 tidak memiliki riwayat penyakit, maka teteh menentukan kriteria eksklusinya. Ya, saya nanti akan mengeluarkan sampel ini jika, maka itu disebut kita eksklusi. Dia mengalami komplikasi atau terjadi kegawat daruratan pada ibu, terjadi kegawat daruratan pada janin. Nah, itu dikatakan kriteria eksklusi. Paham ya? Jadi jangan bolak dan balik. Karena semua teman-teman kadang-kadang gitu. Jadi bolak dan balik. Bukan. Itu bukan. Ya. Nah, yang kedua adalah snowball sample. Apa snowball sample? Jadi kalau snowball sample itu kan seperti snowball. Seperti bola salju. Kita membuat gelembung bola salju segede perep. Digilindingkan, semakin lama semakin membesar. Nah, itu ya bahasa ilustrasi. Jadi pengambilan sampel dengan cara sambung menyambung informasi dari satu unit ke unit yang lain. Sehingga semakin lama unitnya itu semakin banyak. Maka dikatakan snowball. Ya, penarikan sampel ini ditentukan dulu pertama, kemudian sampel berikutnya itu berdasarkan informasi dari sampel yang pertama. Kalau belum selesai terus aja, gitu ya, bertambah sampel. Ya. Nah, yang ketiga adalah kuota. Kalau kuota itu kan jatah. Jadi penarikan sampel berdasarkan jatah. Contohnya, ya, teteh mau melakukan penelitian. Ya, teteh menentukan sampelnya 30. Nah, teteh berarti kalau tidak dipilih misalkan karakteristik, berarti teteh ya 30 itu aja yang kita ambil. Itu dikatakan sebagai sampel kuota sampel. Jadi teknik sampel ini dilakukan dengan pertama-tama menentukan dulu jumlahnya. Ingat ya, karena ini adalah kuota atau jatah, maka kita tentukan dulu jumlahnya. Biasanya dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga memudahkan pengumpulan data. Kemudian menetapkan banyaknya jatah atau kuota, maka jatah atau kuota itulah yang dijadikan sebagai pengambilan sampel. Contohnya, teteh mau melakukan penelitian dengan jumlah sampel 30. Ya teteh ngambil aja sesuai, kalau sudah 30 ya udah berhenti. Nah, itu berarti kuota sampel. Ya. Jadi anggota populasi manapun akan diambil. Ya. Pokoknya mah siapapun itu diambil, tidak jadi masalah. Itu dikatakan kuota. Jadi kalau kuota itu tidak ada syarat. Ya. Nah, ini yang paling accidental itu kan kecelakaan ya seadanya. Adalah proses metode pengambilan sampel cukup dengan siapa aja lah yang kebetulan ada itu saya ambil gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai accidental sampling ya. Jadi bedanya apa dengan kuota? Kalau kuota mah ditentukan dari awal jumlahnya, kalau accidental samplingnya itu adalah seadanya ya, dibatasi oleh waktu. Saya melakukan penelitiannya 1 bulan. Berarti saya 1 bulan ada berapa? Nah, gitu ya. Kalau accidental sampling ya. Nah, lalu bagaimana menetapkan jumlah sampel? Tadi ingat ya, dalam penentuan sampel itu ada menetapkan pemilihan sampel dan yang kedua adalah menentukan jumlah sampel. Tidak bisa seenak-enaknya, saya memilih lah sampelnya 10, nggak bisa. Ya, tadi dalam menentukan jumlah sampel, maka kita pertimbangannya tadi, apakah harus homogen populasinya itu sudah homogen tidak populasinya.
Jika populasinya belum homogen, apa yang harus kita lakukan? Jika populasinya 100% homogen, ya, maka kita tidak menjadi persoalan, ya, karena semuanya sama. Namun jika populasinya kurang homogen, ya, homogennya besar, maka sampel itu harus dipertimbangkan. Ya, makanya tadi saya sampaikan supaya teteh jangan karena teteh mau melihat terkait dengan kecemasan, tadi saya sampaikan populasinya ya boleh semua ibu hamil, tapi supaya memudahkan ya udah ibu hamil trimester 3 kan ya. Gitu. Jadi sampel ini harus memenuhi jumlah minimum untuk dia lakukan analisis. Ingat ya, dalam penelitian itu harus memiliki jumlah minimum sampel yang harus dilakukan itu berapa. Ya, kuantitatif dapat ditaksir dengan akurasi berdasarkan analisis yang dilakukan atau presisi serta kesalahan random yang bisa ditoleransi. Ya. Nah, tapi kalau kualitatif, ukuran sampel itu harus cukup besar jika peneliti telah puas pada data yang diperoleh. Jadi kalau kualitatif itu kan tidak bisa ditentukan dari awal, Teh. Saya mau menentukan kualitatif jumlah sampelnya 30, nggak bisa. Karena kualitatif itu kan tadi seperti eh, belum selesai, nambah lagi seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa jumlah sampel atau size sampel ini tergantung pada representatif. Ya, penelitiannya teteh sekunder. Mau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya BBLR. Ya, karena teteh ngambilnya populasinya yang sudah ada, tidak sulit, itu akan lebih representatif. Kalau misalkan teteh ambil semuanya, misalkan gitu. Ya, tapi kalau teteh penelitiannya eksperimen, nah itu hati-hati. Karena eksperimen itu kan harus diawasi, harus diobservasi. Nanti pertimbangkan kalau terlalu banyak tidak representatif gitu. Kenapa? Karena sulit kita mengendalikan gitu ya. Adanya sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas minimum. Pertimbangan analisis dan kebutuhan rencana analisis. Tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita melakukan penelitiannya eksperimen, harus diawasi bagaimana dia diberikan, melakukan hipnosis dan sebagainya. Itu kan harus ada ribet gitu. Ya, jadi tidak terlalu banyak pun sebetulnya nggak masalah. Bahkan saya pernah baca kalau penelitian kuantit eksperimen itu ya minimal sampel ada yang mengatakan 30 atau ada menggunakan rumus Federer. Kalau Federer masa gimana jumlahnya pasti 16. Saya kurang setuju dengan rumus Federer karena dapat diprediksi. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, sebentar. Nah, ini ya, variabel-variabel yang akan menentukan jumlah sampel. Ya. Jadi tingkat kemaknaannya. Tingkat alfanya berapa? Statistiknya ya, berapa? Besar pengaruh variabel terhadap efek. Ya, apakah kita penelitiannya terkait dengan kohort atau kasus kontrol, pertimbangan ukuran sampel antar kelompok studi yang dikehendak. Jadi nanti kita lihat derajat kemaknaannya teteh mau ngambil alfanya berapa? 10% kah? 1% kah? 5% atau 10% gitu kan ya. Nah, kita kan mengenal, mungkin Anda sudah bicara ya terkait dengan statistik. Jadi penentuan alfa dan betanya berdasarkan pertimbangan resiko. Apakah mau 0,05, 0,01 atau 0,001? Ya, 1%, 5% atau 10%, ya. Bagaimana besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel efek terhadap penelitian sebelumnya. Nah, ini ya. Ini boleh teteh mengambil rumus besaran sampel seperti ini. Kalau deskriptif kategorik, deskriptif itu silahkan. Ya, kita mau menggunakan rumus ini mah enggak, gitu ya. Ini rumus yang biasa digunakan. Ya, tapi tadi teteh harus dipastikan bahwa nilai Z alfa dan betanya nanti bagaimana, gitu ya. Yang akan nanti teteh baca itu adalah Z alfanya, ya. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari tabel. Nah, itu ya. Jadi penentuan besaran sampel tadi tergantung sumber datanya, gitu ya. Kemudian kebutuhan analisisnya, tingkat kemaknaannya teteh mau berapa, gitu ya. Contohnya, penelitian penyakit jantung koroner ditetapkan 50%.
tingkat kepercayaannya mau berapa? 5% kah atau 1%? Ya, tetapkan derajat kepercayaannya ya. Jadi kalau ini adalah tingkat kepercayaan, kalau ini adalah levelnya. Kalau 5% berarti derajat kepercayaannya itu adalah 95%. Kalau 1% berarti 99%. Hitung jumlah atau besaran sampel. Ya. Jadi nanti teteh tergantung pemaknaannya teteh mau berapa, 5% atau 1%, atau tingkat kepercayaannya mau 95% atau 99%. Nah, ini contoh ya. Ini contoh formula untuk ya menentukan besaran sampel. Jadi ada derajat penyimpangan, Z-nya standar deviasi normal gitu ya. Ini mau 0,5 atau 0,1 ya proporsinya dan sebagainya. Itu saya serahkan, mungkin Anda sudah bicara terkait dengan analisis data. Ya. Jadi misalkan contohnya, penelitian tentang status gizi anak balita di Kelurahan X dengan jumlah 923.000. Prevalensi gizi kurang tidak diketahui. Ya. Berarti ini inhit. Tidak diketahui nih yang gizinya kurang itu ada berapa. Tentukan besar sampelnya. Ya, jadi kalau teteh ada tulisan N kecil itu adalah sampel. Kalau N besar itu adalah simbol dari populasi. Ya, dengan derajat kemaknaannya 1 dikurang alfa sama dengan 95%. Jadi estimasi penyimpangannya adalah 5%. Maka dimasukkan ke dalam formula, diperoleh jumlah sampelnya misalkan 480. Gitu ya contohnya. Ini untuk populasi yang kecil atau ini dikenal dengan rumus Lovin, ya mangga gitu ya. Teteh mau menggunakan formula sedekor atau kohren juga mangga. Silahkan. Teteh mau menentukan sampelnya seperti apa, tapi Anda harus mampu berargumen. Why saya mengambil sampel ini, ya. Jadi penentuan besaran sampel itu tadi tergantung ya. Ada sumber data yang digunakan, kebutuhannya, tingkat derajatnya, ya seperti tadi. Ini balik lagi. Ya, ini koreksi untuk populasi yang terbatas misalkan kurang 10. Ini boleh Anda menggunakan rumus seperti ini. Ya, misalkan bila nilai populasi sampel tidak diketahui, maka nilai P itu adalah 50% dan nilai Q-nya 50% pada derajat kepercayaan 95%. Maka ini rumusnya yang diambil. Misalkan gitu ya. Silakan. Teteh mau mengambil sampel yang mana? Ya. Ini tadi contohnya beberapa menentukan sampelnya, silahkan. Nah, ini ya yang dikatakan sebagai tabel for determiner need size of random. Jadi ini kalau misalkan teteh menentukan apa ini populasi ya sampelnya, populasi sampelnya berapa gitu ya. Nah, seperti itu ya teh ya. Kalau teteh terkait dengan misalkan apakah dia misalkan apa, berarti nanti teteh tadi ya terkait dengan analisisnya. Ya, analisisnya misalkan menggunakan apa? Karena nanti pada saat menentukan sampel itu harus jelas ya derajat atau tingkat kepercayaannya berapa dan nanti itu harus relate dengan analisis data. Ya, begitu. Jadi kalau tingkat kepercayaan, derajat tingkat error itu peneliti yang menentukan. Tapi kalau misalkan untuk bidang kesehatan biasanya 95% ya. Derajat tingkat kepercayaan dengan standar errornya adalah 5%. Ya. Begitu teh. Ada yang mau ditanyakan? Jadi mulai dari sekarang saya sampaikan kemarin ya, teteh-teteh mulai dari sekarang penelitiannya naon gitu ya. Naon nih saya kepikiran ini ada apa nggak apa-apa teh ya, karena nanti jangan sampai teteh bingung ya, bingung di pada saat selanjutnya. Jadi mending bingung ti ayeuna, nggak apa-apa, bingung dari sekarang mulai berpikir, teteh mulai mencari informasi. Karena kadang-kadang kemarin contohnya mahasiswa saya ya untuk mendapatkan data dari rumah sakit aja susah gitu. Kenapa susah? Karena rumah sakitnya tidak mengizinkan. Nah, kita kan berarti harus ambil strategi nih. Untuk studi pendahuluan kita harus mengetahui nih, misalkan jumlah populasinya berapa. Ternyata rumah sakit tidak memberikan informasi, berarti kita harus mengambil dari mana? Ya, boleh Anda mengambil dari data yang bisa kita peroleh secara umum, misalkan dari profil Jawa Barat, itu boleh gitu ya.
Jadi kita itu harus juga memasang strategi. Jadi kadang-kadang penguji kadang-kadang tidak mau tahu gitu. Anda kenapa sih nggak dapat ini gimana sih gitu. Nah, berarti kalau Anda mau menyampaikan bahwa data real populasinya tidak ada atau kejadiannya misalkan contohnya, kenapa Teteh mengambil BBLR? Oh, kita menyampaikan bahwa BBLR itu merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi di rumah sakit. Pada saat ditanya berapa persennya, ya misalkan Teteh karena mengambil penelitiannya misalkan di rumah sakit Bandung Kiwari misalkan contoh ini hanya contoh ya ini hanya sampel aja mengambil rumah sakit di Bandung Kiwari berarti Teteh harus tahu kejadian di rumah sakit Bandung Kiwari itu kenapa memilih Bandung Kiwari kenapa tidak memilih Kota Bandung rumah sakit Majalaya rumah sakit misalkan Oto Iskandar misalkan kenapa tidak memilih itu berarti Teteh harus punya justifikasi misalkan, oh ternyata lebih tinggi. Tapi ternyata pada saat Teteh mengatakan lebih tinggi, Teteh tidak dapat punya data. Kenapa tidak punya data? Mau ke rumah sakit minta data tidak akan dikasih. Kenapa? Karena harus ada izin, ya dari sekolah, dari Kesbang, dari dinas kesehatan misalkan. Padahal Teteh belum melakukan proposal. Berarti kita strateginya ngambil data misalkan dari profil kesehatan Jawa Barat, misalkan seperti itu. Gitu ya. Dari profil itu bisa kita ambil. Nanti kita sampaikan kenapa Anda memilih di ini? Karena berdasarkan data profil yang paling tinggi misalkan kejadiannya di rumah sakit A gitu misalkan. Ya. Kenapa tidak dapat data real? Nah, sampaikan gitu ya kelemahannya bahwa rumah sakit tidak memberikan data. Jadi datanya jangan ngawang-ngawang. Anda mau memilih di rumah sakit di sekitaran Jawa Barat, tapi Anda ngambil datanya data kejadian misalkan di nasional. Nah, berarti kita harus mendapatkan minimal data dari misalkan angka kejadian yang paling tinggi itu di rumah sakit. Misalkan, oh kita lihat rumah sakit yang paling banyak pasiennya apa, misalkan seperti itu. Ya, nah itu ya. Jadi intinya kita sebagai peneliti harus memahami siapa yang menjadi populasi, siapa yang menjadi sampel, ya, berapa jumlah sampel yang diambil, bagaimana cara menentukan sampel itu, ya. Itu yang akan ditanya. Populasinya siapa? Bagaimana cara mengambil sampel? Oh, saya menggunakan non-random sampling dengan pendekatan misalkan tadi purposive sampling. Kenapa purposive sampling? Karena kalau kita lihat, saya menentukan purposive sampling didasarkan pada teori yang mengatakan bahwa tingkat nyeri ibu bersalin itu atau tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3 itu akan dipengaruhi oleh karakteristik. Karakteristiknya adalah ini. Menurut teori siapa? Sehingga saya gitu ya menentukan jumlah sampelnya adalah dengan purposive sesuai dengan gitu ya peneliti didasarkan pada teori faktor-faktor yang berpengaruh sehingga diharapkan sampel yang saya pilih ini lebih homogen gitu ya. Jadi Teteh ditanyanya jangan ngahulang kenapa kamu memilih dengan menggunakan random sederhana cicing yang ngahulang udah kayak gitu makan susah gitu ya. Nah gitu ya. Ingat ya kalau random itu adalah mereka memiliki kesempatan yang sama, tapi kalau non random itu dia tidak memiliki kesempatan yang sama karena cenderung kita yang menentukan pemilihan sampel ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Tapi Teteh nanti untuk jumlah sampel silahkan. Teteh mau menggunakan tadi ada beberapa rumus pengambilan sampel silahkan. Oh saya Bu ngambil ada dari buku lagi silahkan mau misalkan yang favorit di mahasiswa itu adalah Slopin ya Federer tapi saya tidak suka dengan Federer kenapa oh segimanapun pasti jumlahnya genap belas nah, dihitung atau kalau gitu ya ada pasti genap belas gitu ya atau misalkan Anda menggunakan Lamenful atau silakan tapi Anda harus menganalisis kenapa kita memilih pemilihan sampelnya dengan menggunakan teknik ya demikian Teh ya yang dapat saya sampaikan jadi mangga Teteh lihat lagi di tugas kelompoknya, apakah sudah tepat kita menentukan sampel. Ya, kalau memang sudah tepat, berarti kita harus melakukan kisi-kisi jawaban. Kenapa saya memilih jumlahnya sekian, sampelnya dipilih dengan cara apa? Ya, supaya apa? Supaya kita nanti paham. Kenapa? Karena beda saya sampaikan tadi teh. Kalau ujian skripsi, ya
trigger stresornya tinggi. Kenapa trigger stresornya tinggi? Ya, seperti kita itu kan didakwa, pengujinya 3, ya. Pembimbing itu ada 2, tapi pada saat proposal pembimbing juga bisa bertanya gitu. Tapi kalau pembimbing 1 ya tidak akan bertanya dewan penguji karena dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau pembimbing 2 dengan penguji ya pasti nanya-nanya gitu ya. Jadi teteh jangan berpikir saya mah nggak doa ujian supaya tolong ditanya-tanya. Berarti itu masalah. Ya, kenapa? Nanti bisa aja teh pada saat nanti teteh ujian ya kalau tidak ditanya jangan seneng. Kenapa? Nanti pada saat ujian hasil ternyata teteh salah menentukan sampel gitu kan bahaya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus kuat di teori ya. Dan teteh pada saat ujian itu harus pede. Pedenya itu pede yang berkualitas. Artinya kita sudah baca teori-teorinya ya. Jadi jangan asal bunyi atau ditanya ngahulang eta mah beki we sok ambaknya si penguji teh. Nah, jadi teteh harus memahami. Saya suka melihat teman-teman itu ya, kalau mau ujian itu di karimbil. Tahu nggak rimbil teh? Ya, ada tulisan not. Saya mah ujian nggak pernah kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau begitu berarti Anda kurang menguasai. Saya suka ngelihat, suka pengen senyum aja. Mahasiswa teh buku teh dikatin warna berem hejo koneng ya tulisan nggak di ya. Berarti Anda itu menunjukkan kemampuan Anda itu tidak tepat untuk maju proposal sebetulnya kalau seperti itu. Saya masih ingat saya waktu D3 aja ujiannya tadi skripsi ya. Itu tidak boleh itu ada catatan-catatan. Bahkan suka dilihat mana Anda bukunya, tidak boleh ada catatan-catatan. Ya. Tapi kalau sekarang mahasiswa itu mungkin nggak ada aturan ya. Saya juga tidak bisa menegur kalau ada mahasiswa itu banyak catatannya warna merah, kuning, hijau, pinuh gitu si buku. Saya niru tete naon gitunya, ini warna-warni. Kalau dulu itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena apa yang kita tuangkan itu harus kita sudah serap gitu. Pada saat ditanya itu ya jawab. Ya, jadi jangan banyak ngahulang. Nah, itu senang kalau penguji dengan pembimbing Anda ditanya menjawab dan jawabannya benar. Gitu, ya. Itu ya, jadi harus dari mulai sekarang dipikirkan. Pasti yang ditanya tidak akan jauh apa masalahnya. Kenapa? Kenapa? Di mana? Bagaimana? Oh, misalnya gitu ya kan 5W1H itu pasti ditanyanya kalau ujian itu. Jadi tolong dinanyakan di mana nih alamatnya. Oh, atas gaduh kabogoh mau ditaruh nu kitu kalau ujian ya, tapi ditanya dengan apa yang sudah Anda tulis. Jadi Anda jangan ini ya kuasai yang Anda tulis karena yang nanti diuji itu akan bertanya sesuai dengan yang Anda tulis. Kadang ada penguji yang ngudag, Anda ngejawab asal bunyi. Terus diudag, ini bagaimana? Ini bagaimana? Nah, itu ya. Itu yang harus kita siap mental. Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses ya. Berarti kita dari mulai sekarang sudah mulai mempersiapkan ya. Oke, itu teh ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mangga tugasnya dilihat kembali oleh kelompok, diskusikan kembali, dan saya harapkan tadi saya sampaikan ya, meskipun ini tugas kelompok, tapi saya harapkan teman-teman ya kelompok itu sudah memperkirakan ya judul penelitiannya itu mau seperti apa ya. Jadi supaya nanti teteh tidak bingung karena metodologi penelitian hampir sama semuanya kayak gitu ya. Nanti yang membedakannya tadi sampel, populasi, gitu kan ya. Analisisnya ya teteh tinggal ningali gitu ya. Kan mungkin siapa yang ngajar terkait apakah menggunakan chi-square, apakah menggunakan UJT, gitu ya. Nah itu tinggal dilihat dia skala ukurnya apa, tinggal gitu aja sebetulnya mudah, ya. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada mungkin demikian saja ya Teh ya untuk hari ini. Jadi nanti tinggal presentasi per kelompok ya. Saya harapkan mulai lihat lagi tugas-tugasnya apa yang sudah Anda tulis apakah sudah betul atau tidak sehingga nanti pada saat presentasi bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain. Intinya itu ya, bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain sehingga kita akan lebih paham ya. Dengan kita sering membaca, sering melihat, maka kita semakin paham. Kalau kita tidak sering melihat, sering membaca, udah tidak akan paham.
Ya, baik, demikian teteh-teteh semua. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, meskipun liburan, ternyata khawatirnya saya tidak bisa mengejar. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.